Satu, dua, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kelompok kami akan mendiskusikan paper ke-8, yaitu paper yang berjudul Primordial for the Description of Language. Saya Bila Azhara dengan 13 dan 196, lalu ada dua kata yang lainnya, yaitu Fikri dan Fahri. Ya. Saya Sisali Patricia dengan NIM 13 Dan saya Farhan Fadlur Rahman dengan NIM 13 9014. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini seperti yang ada di paper penugasan, yaitu coba dilihat paper penugasan dulu. Nah, di sini kita bakal ngediskus atau ngomongin tentang motivasi dan background dari masalah. Yang kedua adalah mendiskusikan metode yang ada di atau metode yang ada di papernya Noam Chomsky ya. Kalau kita ngomongin tentang papernya Noam Chomsky, terus kita ngomongin juga apa yang kita ngerti gitu dan apa yang kita nggak ngerti dari tulisan yang ada di paper tersebut. Iya. Berarti kita mulai dari elaborasi motivasi sama background dari masalah yang ada di paper Noam Chomsky. Iya, oke. Nah, ini paper aslinya. Kita kan udah buat paper itu ya, bahasa Indonesianya. Ya, udah diterjemahin. Kita membuat sendiri terjemahan dari paper aslinya. Terus kita udah sama-sama diskusi motivasi dan background masalahnya. Nah, yang dikuningin itu, kita sepakat bahwa yang dikuningin itu adalah motivasi dan background dari masalah di paper Noam Chomsky ini. Di situ Noam Chomsky kan berharap untuk mencapai dua tujuan ya, dengan model yang dikembangkan. Pertama itu model harus sederhana, namun cukup canggih untuk menghasilkan kalimat. Terus yang kedua, dia menggunakan model bahasa yang dikembangkan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari struktur bahasa. Kalau menurut kalian tuh maksudnya apa kira-kira dari pertama dan kedua ini? Dari siapa? Dari Farhan dulu mungkin. Farhan dulu ya. Dari maksud yang pertama dan kedua ini ya, Noam Chomsky tuh kalau dari yang gue baca di paper ini dia tuh kayak mau buat kalimat yang kompleks dengan bahasa Inggris. Nah, dia itu pengen buat kalimat kompleks dengan 3 metode. Nah, dengan berlatar belakang tuh dia harus sederhana namun ya cukup cepat untuk menghasilkan kalimat dan menggunakan model bahasa yang dikembangkan untuk memahami prinsip-prinsip dan pakai prinsip-prinsip itu dasar dan mendasari struktur bahasa. Jadi dia membuat 3 model untuk membuat kalimat yang kompleks dalam bahasa Inggris. Menurut Sisil gimana? Kalau menurut itu sebenarnya motivasi sama background masalahnya itu apa? Kalau menurut saya dia tuh bikin paper ini karena sebenarnya di dalam struktur tata bahasa yang ada di lingkungannya itu kayaknya masih ambigu. Jadi dia pengen membuat formula agar struktur bahasa itu jadi nggak ambigu gitu. Jadi punya target dan tujuan yang tepat gitu sih. Jadi sebenarnya tuh Noam Chomsky ini tuh kayak menyadari gitu ya, kalau misalnya tata bahasa itu masih ambigu gitu loh, banyak ketidakjelasan ya kan. Nah, terus kalau dari yang saya baca dan saya ngerti sih,
sebenarnya Noam Chomsky ini ngebuat papernya itu karena dia pengen memahami prinsip-prinsip dasar dan memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari struktur bahasa dengan cara ngebuat 3 model yang nanti bakal kita jabarin kan. Nah, tapi yang pertama modelnya itu harus sederhana. Maksudnya gimana? Dia tuh pengen memahami prinsip-prinsip dasar suatu bahasa dengan model yang sederhana. Artinya dia pengen nyelesain masalah tapi bukan dengan masalah baru ya kan? Iya. Nah, terus yang kedua, ia itu menggunakan model bahasa yang dikembangkan. Jadi mungkin di sini maksudnya kan dia di sini tuh judulnya Three Model of the Description of Language ya. Jadi dia tuh maksudnya model bahasa yang dikembangkan, dia ngembangin model secara berturut-turut. Jadi 3 model itu sebenarnya berkaitan gitu loh. Dari model pertama sampai model ketiga itu sebenarnya perbaikan model, bukan model yang beda-beda banget gitu. Itu sih. Iya benar. Oke. Berarti dari sini nih coba. Di sini ya, dalam awalnya. Nah, Oke, Noam Chomsky menganalisis 3 model untuk menggambarkan struktur bahasa yang dijelaskan secara lebih rinci dalam ulasan ini. Model pertama yang dianalisis dengan metode untuk menghasilkan kalimat bahasa Inggris dengan proses Markov terbatas. Secara konseptual, metode ini sangat sederhana, tapi sayangnya Chomsky menyimpulkan menggunakan proses Markov keadaan terbatas untuk menghasilkan kalimat tidak memodelkan bahasa Inggris dengan benar. Jadi itu proses Markov ini masih banyak salah deh kayaknya. Masih belum sempurna. Nah, terus Chomsky berikutnya mengembangkan konsep struktur frasa, konsep kedua, dalam upaya mengembangkan model more powerful untuk bahasa Inggris. Dengan menggunakan model ini, kalimat bahasa Inggris yang sangat sederhana dapat dihasilkan, tapi yang seperti background paper ini dibuat, yaitu bahasanya masih menimbulkan ambigu, masih banyak ya. Lanjut dengan, namun model ini dapat difungsionalisasi untuk terlebih dahulu menggunakan struktur frasa untuk menghasilkan kernel kalimat dasar, dan kemudian sejumlah transformasi dapat diterapkan. Nah, transformasi itu model ketiganya. Menggunakan model yang terluas ini, maksudnya menggunakan model si transformasi ini, hampir semua kalimat bahasa Inggris dapat dihasilkan. Berarti masalah yang ada di paper Noam Chomsky ini itu selesai ya sama model yang ketiga, yaitu model transformasi grammar. Transformasi grammar ya. Ya. Berarti inti dari paragraf yang ini itu bahwa Noam Chomsky itu menerapkan 3 model. Yang pertama ada model Markov proses, yang kedua struktur frasa, ya. Struktur frasa, dan yang ketiga itu transformasi grammar. Intinya Markov proses itu adalah model yang pertama, terus banyak kekurangan ya. Kekurangan, dia bilang nggak bisa menggunakan bahasa Inggris dengan benar, sehingga dia kembangin lagi. Jadi entah dikembangin ya, itu dikembangin apa? Dikembangin. Berarti dikembangin lagi jadi model struktur frasa ya, kalau bahasa Indonesia struktur frasa, dan itu ternyata bekerja gitu. Artinya dia bisa di struktur frasa ini si Noam Chomsky udah nemuin gimana caranya memahami prinsip dasar sebuah sentence, sebuah kalimat ya kan. Cuman dia bilang sayangnya model ini terbatas, hanya ada kalimat-kalimat tertentu aja yang bisa digunakan gitu. Nah, kalau transformasi gimana sih? Kalau di transformasi dia kan udah diperluas tuh, jadi misalnya diperluas dari struktur frasa ya? Iya, dari struktur frasa. Misalnya dari sebuah struktur dia bisa diperluas lagi jadi struktur lain, tapi maknanya ini nggak berubah. Berarti struktur frasa itu kelemahannya itu satu kalimat bisa ngasilin, maksudnya bisa 2 arti gitu ya? Bisa pokoknya bisa lebih dari 1 arti lah. Maksudnya ambiguitas itu kayak gitu kan, bisa lebih dari 1 arti. Makanya dikembangin
sehingga ada model transformasi grammar. Semua kalimat itu bisa secara jelas diartiin dan hanya satu arti gitu ya. Jadi selanjutnya kita bakal ngebahas satu persatu secara detail. Karena ini modelnya ada 3 yang dibahas sama Noam Chomsky. Nah kebetulan kita juga 3 anggota dan kita ngebaginya rata gitu. Jadi pada yang model keadaan terbatas Markov itu dibahas oleh Farhan. Oke, untuk keadaan model pertama yaitu keadaan proses Markov. Nah di sini seperti kalau yang gue pahamin tuh nyari di Google atau di internet lah. Soalnya di paper itu sendiri kayak kurang jelas itu, banyak istilah-istilah sama rumus gue nggak ngerti. Nah kalau dari internet gue nangkepnya tuh di proses ini si Chomsky tuh kayak mau nyoba bikin kalimat tapi belum bener gitu dalam bahasa Inggris. Terus bikin kalimatnya itu dia kayak pakai simbol-simbol ini nih, dan rumusnya itu ada di ini, pakai rumus yang alfabet sama dengan alfa nih 0. Nah rumus-rumus itu jujur ya gue belum paham. Kalau buat rumus-rumus ini dia kalau katanya di internet tuh dia bikin string pakai rumus-rumus ini, lewatin rumus ini tahap-tahap. Terus ya pokoknya di model ini tuh si Chomsky udah bisa ngasilin kata string, nah tapi kayak nggak terstruktur. Jadi dia bilang kayak di yang tadi belum bisa menghasilkan kalimat dengan bahasa Inggris dengan benar. Itu aja sih kalau gue pahamin dari internet. Kalau kalian gimana anggapnya? Emang agak susah sih ya yang proses. Agak susah. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya paling bingung itu emang mahamin model yang ini, model Markov proses, karena dia kan model awal banget, terus juga banyak banget simbolnya gitu. Kalau yang model-model yang lain tuh bisa dibaca, kalau ini simbolnya ngebingungin gitu loh. Ya paling tahu S itu untuk sentence atau string ya? Sentence atau string? Sentence deh kayaknya S. Paling Iya gitu deh. Iya. Maksudnya paling kalau saya pahaminnya arti-arti simbolnya, tapi kalau cara kerjanya nggak tahu. Ya, cara kerjanya kurang paham. Kurang paham. Gimana kita lanjut aja ke berikutnya apa ya? Boleh lanjut dulu ya. Mau dari sini apa di mana, Dir? Dari paper aslinya aja dulu. Paper asli. Ya. Yang kedua apa deh namanya? Pras ya. Ketiga press. Nah di Struktur. sini. Ya. Jadi sebenarnya prestruktur, di sini kita bilangnya prestruktur aja. Prestruktur ini dibilang is called immediate constituent analysis. Jadi dibilang prestruktur ini adalah model konstituen, atau dalam kalimat itu dia ngelihat konstituennya atau pokoknya gitu, pokok-pokok dari kata-kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Nah, dia bilang kan in description of this sort, jadi deskripsinya, jadi kata itu adalah kata dalam sentence itu bakalan digrupin. Kalau di prestruktur, kata dalam sentence bakalan digrupin ke dalam sebuah frasa, dan nanti frasa itu bakalan digrupin lagi ke dalam bentuk yang lebih kecilnya, yang nantinya bakal ketemu pokoknya. Jadinya kayak gitu, pokok dari kata itu, maksudnya pokok dari kata-kata dalam kalimat gitu. Nah, frasa itu diklasifikasiinnya jadi beberapa gitu. Di sini sih dia ngomongnya
frasa itu dibagi jadi non phrase atau di sini dikasih simbolnya NP, itu disingkatnya NP. Terus ada verb phrase, disingkatnya FP, dan etc. atau lain-lainnya. For example-nya itu kita ngelihat ke bawah, ke 17. Di situ ada sentence. Ke bawah tuh. Tuh. Mana sih Farhan? Nah, ya, nih. Nah, 17 ini kan ada sebuah kalimat ya, itu kalimat the man took the book. Nah, di situ Oke, sorry. nah, di situ kan ada bacaan the man took the book, contohnya kalimatnya the man took the book ini kalau di frasa struktur, phrase struktur itu dibagi jadi frasa-frasa sesuai dengan nama modelnya. Nah, di situ dia ngebagi the man took sama the book. The man-nya dikelompokin jadi frasa kata benda atau non phrase, took-nya dijadiin verb, dan the book-nya dijadiin non phrase atau frasa kata benda. Dan took the book dijadiin satu jadi verb phrase. Nah, maksudnya yang tadi di grup-grup ini tuh kayak gini, ada yang non phrase, ada yang verb phrase, dan verb phrase itu bisa di grouping lagi ke smaller, ke bagian yang lebih kecil gitu lah, yaitu ada verb dan non phrase. Nah, di sini kan dia bilang considerable simplification over the word by word model. Jadi intinya dipertimbangkan untuk menyimpulkan, disimpelin gitu berdasarkan kata per katanya. Jadi bisa dibilang model kata per kata lah gitu. Intinya kayak gitu. Dia tuh ngomongin conception of linguistic structure, jadi ngomongin konsep dari struktur kebahasaan. Terus agak ke bawah lagi dong. Di sini dia ya 3.2 itu kan dia bilang sebuah struktur frasa grammar itu didefinisikan oleh vocabulary yang terbatas gitu. Finite vocabulary yang terbatas, yang di situ dikasih FP kecil ya. Iya, FP kecil. Nah, di sini kalian ngerti nggak? Di sini saya soalnya agak kurang paham dengan simbol-simbolnya. Sigma itu apa menurut kalian? Finite set sigma. Sentence sih, kalimat. Sigma itu kan set terbatas dari string awal yang di vocabulary terbatasnya itu. Jadi sigma itu adalah sigma itu string awal mungkin kumpulan string gak sih? Jadi dia di sigma ini figma, terus di sini kan ada kumpulannya lagi dari figma 1 ke figma n, jadi dia iya. Itu sigma L gak sih? Satu itu satu. Satu ya? Satu deh kayaknya. Satu sampai n, jadi tadi gabungin jadi sigma. Terus dia bilang kan a finite set atau set yang terbatas itu ada rulesnya jadi x, dari x jadi y gitu, dimana x dan y itu adalah string di vocabulary terbatasnya ini. Kayak gitu sih intinya. Tuh kan di situ kelihatan tuh f itu dari x1 jadi y1. Nah, y1 itu dibentuk dari x1, yaitu replacementnya atau pergantian single symbol itu based on string. Coba deh lanjut lagi. Itu yang mana? Ke bawah coba. Ke bawah. Nah, ini sih yang saya nggak ngerti dari bagian saya atau dari bagian phrase struktur yang bentuk-bentuknya kayak gini nih. A string B follows from a string. Nah, itu yang kayak 19 itu agak ngebingungin. Kalau untuk saya sendiri ya. Kalau kalian mungkin ada yang ngerti. Kurang paham simbol-simbol. Iya sama. Dia sih
kayaknya dia ngomongin turunan gitu sih, derivation turunan dari ininya ya, kata-katanya atau dari frasanya, Turunan pemecahan dari, frasanya. Iya, oke. Coba ke kanannya deh dulu. Kanan ya. Kanan, iya ke atas. Nah, Nih. ya betul. Ya kan, that are derivable from some grammar. Nah, jadi intinya kayak gitu kan. Terus di situ dia bilang Ini. 3.3 ya, simple example. Nah, itu contoh simple, contoh sederhana dari sistemnya, system of the form. Jadi sih apa ya, simple contoh sederhananya itu sigma itu sentence, sigma itu sebuah kalimat ternyata ya. Iya, Ya, kalimat. iya sebuah kalimat deh. Oh, berarti tadi sigma itu kalimat, berarti sigma 1 sampai sigma kn itu maksudnya kalimat-kalimat gitu ya. Gabungan lagi. Nah, terus di situ dia bilang kan, nah ini saya ngerti nih di sini. Jadi sentence itu dia itu bisa terdiri dari noun phrase sama verb phrase gitu. Jadi tanda yang kayak pelangi gitu itu kayak pemisahnya gitu. Nah, verb phrase itu bisa dipecah. Jadi gini, yang sentence bisa dipecah jadi noun phrase sama verb phrase. Verb phrase bawahnya itu bisa dipecah jadi verb dan noun phrase. Noun phrase bisa dipecah. Jadi kalau ini kita ngambil contoh 17 ya, berarti noun phrase itu ada the man, ada the book gitu. Kenapa the-nya dipisah? Maksudnya the-nya dipisah dari man dan dipisah dari book, karena the-nya itu memang bisa dipecah lagi, yaitu the-nya itu jadi determiner, dan man-nya dan book-nya sendiri itu adalah noun atau kata benda. Nah, verb-nya itu udah jadi paling kecilnya tuh, smallest ya, tuk gitu, verb-nya tuk gitu. Nah, dia bilang kan among the derivation from we have in particular nih. Jadi kita punya dua kekhususan itu loh yang berbeda. Kalau kita pecah-pecahinnya itu caranya beda gitu. Yang pertama D1 itu kan ada sentence dipecah jadi noun phrase dan verb phrase. Lalu kita bisa lihat di D1 kalau verb phrase itu dipecah lagi jadi verb dan noun phrase. Baru si noun phrase-nya dipecah jadi the main, lalu dipecah lagi noun phrase-nya jadi the book, baru yang terakhir yang dipecah adalah verb jadi took. Nah, bedanya apa sama yang D2? D2 itu dia itu setelah sentence tadi dipecah jadi noun phrase dan verb phrase, noun phrase-nya langsung didefinisiin jadi the man gitu, langsung diganti. Nah, baru dia nggak pecah verb phrase-nya. Kalau tadi kan dia mecah dulu jadi mecah FV ya, yang atas ya? Iya, langsung mecah FP. Jadi dia mecah semuanya dulu, baru diganti jadi kata-katanya. Kalau ini tuh masukin kata-katanya dulu, masukin kata-katanya dulu, baru mecah si verb phrase-nya gitu. Nah, dia bilang kan derivation-nya itu sebenarnya ini kan beda ya, cara mecahnya beda. Iya. Cara nurunin kalimat perkataannya tuh beda. Cuman sebenarnya derivation-nya ini sama gitu, ekuivalen. Mereka tuh berbeda hanya di bagian rules-nya aja, rules yang diaplikasinya. Tapi sebenarnya mereka tuh sama gitu. We can represent this equivalence graphical, jadi sama lah intinya. Coba ada lagi ke bawah. Mungkin di hide aja dulu, meet Google-nya itu yang sharing. Apa? Oh ini. Ya, di hide. Nah, we can represent kan itu this equivalence graphically by constructing diagram. Jadi intinya itu tuh sama. Nah, kalau misalnya kita lihat kenapa bisa sama, kita lihat ininya kayak pohonnya gitu, trinya nih. Sentence gitu di sini. Kenapa kita bilang kalau tadi tuh sama? Ya, kita lihatnya dari sini yang dua-dua. Kan di situ sentence diubah jadi NP FP. Yeah. Nah, NP-nya ini diubah jadi them sama man. FP-nya diubah jadi verb sama NP, baru verbnya dikasih tuh, NP-nya dipecah lagi jadi the sama book. Jadi sama gitu intinya. Gitu. Terus lagi deh ke bawah. Ini skip kok. Nah, itu sama sih. Sama ya? Oh iya. Contoh yang di atas. Lagi ke bawah. Nah, di sini dari yang saya jelasin dari tadi kan kelihatannya model struktur frasa ini tuh nggak ada masalah ya. Iya. Kayak seharusnya nggak perlu ada yang dikembangin lagi. Nah, cuman di sini baru dikasih tahu sama si Noam Chomsky. Masalahnya di sini. Misalnya ada sebuah kalimat
yaitu kalimatnya adalah they are flying a plane. Nah, di sini nanti dipecah nih. Verbnya ada are flying, terus are flying ini kan bisa dipecah lagi jadi are gitu. Nah, non phrase-nya they kan. Jadi si subjeknya they ini udah pasti non phrase gitu. Terus planes-nya non phrase, tapi masalahnya adalah are flying sama flying planes itu bisa dikelompokin jadi dua. Jadi verbnya, jadi are flying itu bisa verb, flying planes bisa non phrase. Dalam artian flying ini tuh, kata flying ini tuh masih ambigu gitu, mau ke are flying, mau ke kelompok ke are flying, atau mau ke kelompok non phrase flying planes. Nah, di sini masalahnya kayak gitu. Kalau misalnya kita ngambil kemungkinan yang pertama bahwa are flying gitu, bahwa kita ngambil kelompok yang are flying, berarti artinya kan adalah mereka sedang menerbangkan pesawat terbang gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita ngambil yang kedua, yang dimana dia bilang they are flying plane, mereka adalah pesawat terbang gitu. Gimana ya? Nah, coba deh ke bawah. Beda artinya itu. Ada contoh. Iya, beda arti nih. Yang they are flying planes. Flying planes. Iya kan? They are flying a plane. NP verb NP. Flying planes are noisy gitu kan. But this set of rules provide us with two non-equivalent derivation. Jadi di sini rules-nya itu ngasih tahu ke kita bahwa akan ada dua non-equivalent, ada dua ketidaksamaan gitu dari penurunannya, yaitu they are flying planes gitu. Jadi artinya tuh nanti beda, they are flying a plane sama they are flying planes kayak gitu. Dan penurunannya pun beda gitu, makanya terjadi ambiguitas. Nih, pembedanya tuh di sini. Taruh. Oke, maaf, tadi ada gangguan. Iya, gak apa-apa, lanjut. Itu yang 24 ya, kita ngeliat. Iya, 24. Sebenarnya apa yang bikin struktur frasa ini tuh kelemahannya tuh apa? Nah, di sini kan kelihatan penurunannya ya, atau pemecahan kalimatnya. Itu ada sentence, terus yang pertama, sentence-nya sebelah kiri itu dipecah jadi NP FP. Sebelah kanan juga dipecah jadi NP FP. Untuk sampai situ nggak ada masalah ya kan. Nah, lalu NP-nya dipecah jadi D, yang kanan pun sama, NP-nya dipecah jadi D. Masalahnya adalah di bagian FP. FP itu dipecah jadi verb dan NP, ya kan. Sebelah kanannya sama, P-nya dipecah jadi verb dan NP. Nah, yang jadi masalah, di sini verbnya yang di kiri itu are doang, sedangkan yang di kanan are flying gitu. Dan yang di kiri NP-nya flying planes, dan yang di kanan planes. Jadi disitulah ambiguitasnya. Jadi yang mana nih yang benar gitu kan? Gitu. Itu sih paling. Jadi bisa dianalisis sebagai they are flying planes or they are flying planes. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat bedanya mana tuh yang itu tuh. Ada strip-stripnya kan, they are strip flying plane, or they strip are flying dash planes gitu kan. Itu sih. Itu ada artinya tuh kayaknya. We can understand it as bawah meaning deh, coba lagi ke bawah dong. Nih kan, dia bilang we can understand it as meaning di sini. And in fact, the sentence is ambiguous gitu in just this way. Maksudnya kayak sentence-nya itu emang ambigu gitu kalau misalnya kita mengertiin sentence ini dari struktur frasa, pakai model struktur frasa kayak gitu sih. Kalian ngerti nggak kira-kira apa yang saya omongin? Paham. Ngerti, paham. Coba ke bawah lagi. Nomor 24. Coba ke kanan, ke atas. Wow, rumus semua. Ya ini oke, lanjut lagi ke bawah, ke halaman selanjutnya, page selanjutnya.
Nah, di sini saya juga nggak paham di bagian-bagian sini sih. Ini kayaknya lanjutan dari ini deh, karena sama kan, lanjutan dari Markov process. Karena sama simbol-simbolnya tuh yang ada SI, iya itu kayaknya SI deh, SI, SI ya, SI S0 Nah, apa itu SI. SO gitu. S0. Ini dia ngomongin terminal language atau bahasa terminal. Di sini sih kurang paham. Oke, kuningin dulu aja yang nggak paham, ntar nanti kita tulis di itu kelas. Oke, lanjut lagi ke bawah coba. Ini sama. Nah, di sini dia udah mulai sih ngomongin tentang struktur-struktur bahasa Inggris nih di 32. Dia ngomong verb itu bisa dipecah jadi auxiliary dan verbnya itu sendiri. Verbnya itu ada take, it, dia bilang kan kayak gitu. Auxiliary-nya ada models. Models itu will, can, shall, may, must, dan itu past, present, mungkin ada future juga ya harusnya. Udah sih gitu. Terus di 36 dia bilang have tapi past itu had, been itu been, been itu dari be dan gitu. Be dan Jadinya been. Yeah. Terus take ketemu verb ing dari taking, will dalam bentuk pas saja. Dalam will dalam bentuk pas disebutnya would, can dalam bentuk pas dibentuknya could gitu kan. Jadinya could gitu. Udah sih gitu. Kalau bahasa Inggris struktur katanya kalau would, take dibentuk bentuk pasnya adalah would atau take, took kayak gitu. Itu aja. The man had been taking the book kayak gitu kan. Similarly with one major exception to be the accused below gitu kan. The rules 32 34 will give all the other forms of the verb. Gitu. Ini agak masih ngomongin sigma itu ya. Lanjut ke bawah. Lanjut ke transformasi grammar ya. Transformasi itu gimana, Cel? Oke, jadi transformasi grammar ini di setiap transformasi tata bahasa T. Jadi kalau transformasi itu simbolnya T. Pada dasarnya akan menjadi, dia bakal jadi aturan yang ngubah setiap kalimat dengan struktur penyusun tertentu jadi kalimat baru dengan struktur penyusun turunan. Nah, si transformasi sama struktur turunannya ini harus terkait secara tetap sama konstan, sama struktur string yang ditransformasiin untuk setiap T. Nah, lanjut deh. Lanjut ke bawah. Nah, di sini juga agak ngebingungin sih, ada SK gitu kan. K itu penanda frasa dari S. Nah, iya itu. Coba ditandain dulu. Lanjut ke bawah. Lagi. Ke bawah. Stop. Nah, jadi di sini kan si transformasi ini tuh dia tadi udah dijelasin kan, mengubah struktur kalimatnya. Misalnya dari aktif bisa ke pasif, atau enggak bisa ke kalimat tanya atau kalimat perintah, tapi dia enggak ngubah makna dari kalimat tersebut. Nah, kayak yang dibilang Andira tadi kan, di struktur frasa masih ada kalimat yang ambigu ya. Nah, kalau di transformasi ini dia nggak bikin ambigu, jadi maknanya tuh tepat. Dia ngubah struktur penyusun kalimatnya jadi maknanya tepat. Nah, misalnya ambil di bagian 43 nih, kan the man passed it the food. Nah, terus ke bawahin. Jadi di sini ada
bentar, ke bawahin lagi. Nah itu yang ada T bintang, T terus ada bintang di atasnya tuh. Nah T bintang ini dia merupakan transformasi turunan dari T kecil. Nah jika dan hanya jika untuk Y1 sampai Y1 nggak sih? Y1 sampai dengan YR, terus T bintang Y1 sampai dengan YR, W1 sampai dengan WR gitu kan ya. Pokoknya kalau yang saya tangkap tuh Y1 itu yang kalimat Y1, Y2, Y3, Y4 itu kayak string-string kalimat deh. Misalnya nih di bagian TP yang ada di bagian 47. TP ini transformasi pasif kan. Nah, kita mau ngubah yang kalimat tadi the man pass it the food jadi kalimat pasif pakai rumus ini nih, rumus transformasi pasif yang ada di bagian 47. Nih kan bisa dilihat TP Y1 titik koma Y1 sampai Y4 sama dengan Y4. Terus TP Y1, Y2 titik koma Y2, Y3, Y4 sama dengan Y2 B sama N. Terus ke samping atas. Nah, terus TP Y1, Y2, Y3 titik koma Y3, Y4 sama dengan Y3. Nah, terus TP Y1 sampai Y4 titik koma Y4 sama dengan by sama Y1. Terus TP Y1 sampai dengan YN titik koma YN sampai dengan YR. Nah, sama dengan YN for all N kurang dari sama dengan R tidak sama dengan 4 ya. Jadi transformasi turunan dari TP ini menyebabkan jadinya kayak di 48. TP bintang atas Y1 sampai dengan Y4 itu sama dengan dimasukin tuh hasil-hasil yang tadi. Ini kayaknya Y4 nih, depannya tuh Y4, terus strip Y2B sama N, terus Y3 sama by Y1. Nah jadi polanya tuh the main Y1, pass-nya Y2, it-nya Y3, the food tuh Y4. Nah hasilnya kan TP the man pass it the food sama dengan the food pass BN it by the man. Nah hasilnya bakal jadi kayak di ini nih, into the food was eaten by the man. Karena dia pass ya, jadinya ada was-nya gitu kan. Nah iya, jadi ada was-nya. Nah iya gitu sih. Oh iya, 2 sama bin itu kayak tambahan pasnya buat pas. Iya. Terus mungkin yang tadi the man pass eat the food itu maksudnya the man eat the food, tapi dalam pass-nya jadinya tuh yang itu tuh, yang 43 into the corresponding active-nya tuh itu the man ate it ya, itu dibacanya. Iya, the man Eat the food. eat the food deh kayaknya deh. Karena kan pass ya. Iya pas. Berarti udah ya, kita udah selesai nih. Apa ada lagi sih? Lagi nggak sih? Udah sih, itu yang saya pahamin dari transformasi grammar kan intinya dia ngubah struktur ke struktur turunannya kan, tapi nggak ngubah maknanya gitu sih. Gitu. Oke. Oke. Berarti karena kita udah ngebahas ya yang poin pertama yaitu motivation dan background masalah. Terus yang kedua kita udah ngebahas metode secara mendetail, dan yang terakhir itu mungkin kita mau ngasih kesimpulan ya dari diskusi pada malam hari ini. Dimulai dari siapa dulu? Mungkin Boleh dari Andira dulu. Iya, dari Andira. selesai. Sisil ngomong dulu. Dari mungkin kita Ntar nambah-nambahin aja. ya nggak pahamnya di apa di
kebanyakan di rumus-rumusnya itu kayak di model apa ya yang pertama Markov Markov ya? proses. Markov proses. Di setiap model sih ada rumus yang ngebingungin, yaitu ya proses untuk buat sentence-nya sih, tapi kita buat paham. Nah untuk yang kalimat-kalimatnya kita pahamin dari situ, dari kalimat bukan dari rumusnya. Ya, rumus belum sih belum paham. Jadi intinya saya dulu deh ya kesimpulan. Jadi intinya si si Noam Chomsky ini Dir, Mana Dira? Dir? ya saya nyimpulin ya. iya. Jadi si Noam Chomsky ini dengan papernya yang judulnya Three Model of the Description of Language ini, dia pertama pengen masalahnya itu adalah dia pengen memahami prinsip-prinsip dasar dari sebuah struktur kebahasaan, di mana yang diambil pada saat dia buat paper ini adalah bahasa Inggris ya kan. Nah terus dia pengen memahami struktur kebahasannya itu dengan menerapkan 3 model yang dia buat sendiri, yaitu ada Markov proses, terus struktur frasa, sama transformasi grammar. Nah untuk yang Markov proses itu dia ngebuat itu adalah model pertama kalinya, dan ternyata belum berhasil untuk menghasilkan sebuah tata bahasa Inggris yang benar, sehingga dia kembangkan jadi model struktur frasa, di mana di situ udah mulai powerful gitu, model yang versi more powerfulnya, karena di situ udah mulai bisa gitu, dalam artian sebuah kalimat bisa dia pahami prinsip-prinsip dasarnya dan artinya. Cuman masih ada kekurangan untuk beberapa kalimat tertentu nggak bisa diartikan, bukan nggak bisa diartikan sih, bisa diartikan, cuman dalam prinsip dasar kalimat tertentu itu, kalau dalam model struktur frasa itu masih artinya masih bisa ambiguitas gitu. Jadi masih ada kelemahan. Selanjutnya si Noam Chomsky ini ngembangin lagi jadi perfect modelnya si Noam Chomsky, yaitu transformasi grammar, di mana dia mengembangkan model struktur frasa sehingga sebuah kalimat apapun bisa diartikan dan bisa dilihat gitu, bisa dilihat struktur dasarnya dengan benar dan hanya menghasilkan satu arti gitu, dan sudah tidak terdapat ambiguitas. Nah, tidak terdapat ambiguitasnya itu dengan mengubah strukturnya ya, mengubah strukturnya. Iya, mengubah strukturnya jadi struktur turunannya. Tidak terdapat ambiguitasnya itu dengan mengubah si kalimat ini dalam bentuk kalimat pasif, ya kan? Kalau tadi yang sipil kasih tau kan kayak gitu, kalimat pasif sama bisa diubah juga jadi kalimat imperatif atau kalimat perintah, kalimat tanya, sehingga sebuah kalimat itu semuanya kalau pakai model transformasi grammar itu udah nggak bisa ambigu lagi, semuanya udah punya satu arti yang sama. Kayak gitu. Kalau dari sisi Farhan mungkin ada yang mau nambahin atau mau ngebenerin kesimpulan yang tadi udah disimpulin? Udah sih, itu udah dijelasin semua lengkap sama Andira. Iya lengkap banget. Iya, jadi cukup intinya kayak gitu kayaknya. Iya. Dan berarti apa yang kita pahami udah kita jabarin, dan yang kita nggak pahami juga tadi udah kita jabarin, yaitu tentang simbol-simbol ya intinya ya. Garis besarnya kita nggak ngerti tentang simbol-simbolnya, tapi bakalan kita amatin lagi atau kita cari lagi dari internet. Berarti dengan semuanya udah kita jabarin dari poin 1 sampai poin ketiga dari tasknya atau dari tugasnya, mengartikan bahwa diskusi pada malam hari ini udah selesai gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan
sampaikan Sisil Karan? Apa ya, nggak ada sih Dir. Udah sih, ya? udah cukup ya. Berarti makasih atas waktunya buat Sisil Farhan. Makasih juga udah memahamin metode-metodenya yang susah. Makasih juga Andira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.